Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zia Zafina Azahra dengan NIM 2511111220013 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi regiofacialis. Jadi, apa itu regiofacialis? Regiofacialis adalah wilayah anatomi pada bagian depan kepala yang membentuk wajah. Regio ini memiliki peran penting dalam ekspresi wajah, proses mengunyah, berbicara, serta sebagai tempat masuknya rangsang sensorik seperti sentuhan dan nyeri. Secara anatomi, regiofacialis tersusun atas tulang-tulang wajah, otot-otot ekspresi dan pengunyahan, pembuluh darah, serta saraf atau nervus yang mengatur fungsi motorik dan sensorik. Pemahaman mengenai regiofacialis sangat penting dalam bidang kedokteran gigi, dan keperawatan karena banyak tindakan klinis dilakukan di area ini seperti anestesi lokal, bedah mulut, serta penanganan trauma wajah. Dalam video ini akan dibahas secara sistematis mengenai tulang penyusun wajah, otot-otot regiofacialis, sistem persarafan atau nervus, serta pembuluh darah yang menyuplai regio ini. Kita akan membahas tentang otot-otot regiofacialis terlebih dahulu. Jadi, otot regiofacialis terdapat ciri khusus, yaitu otot-otot regiofacialis memiliki karakteristik khas karena sebagian besar melekat pada tulang di satu sisi dan pada kulit di sisi lainnya, sehingga kontraksinya menggerakkan kulit wajah. Otot-otot ini disebut otot mimik karena berperan dalam pembentukan ekspresi wajah seperti tersenyum, mengerutkan dahi, dan menutup mata. Selain itu, otot facialis juga berperan dalam membantu proses berbicara dan proses saat kita makan makanan. Setelah saya membahas tentang ciri khusus otot regiofacialis, saya akan membahas klasifikasi otot regiofacialis. Jadi, otot regiofacialis itu dikelompokkan menjadi apa aja sih? Otot regiofacialis itu dikelompokkan menjadi otot dahi dan kepala, otot sekitar mata, kemudian otot sekitar hidung, lalu ada otot sekitar mulut. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai lokasi serta fungsi masing-masing otot. Kelompok yang pertama yaitu otot dahi dan kepala. Otot utama pada daerah dahi adalah musculus frontalis yang berfungsi mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi. Otot ini merupakan bagian dari musculus occipitofrontalis dan bekerja bersama musculus occipitalis yang terletak di bagian kepala untuk menggerakkan kulit kepala kita melalui struktur penghubung berupa galea aponeurotica. Lalu
Kelompok yang kedua yaitu adalah otot sekitar mata. Jadi, otot utama pada regio periorbital adalah musculus orbicularis oculi yang berfungsi menutup kelopak mata secara sadar maupun refleks. Selain itu, terdapat musculus corrugator supercili yang menarik alis ke bawah dan ke medial, sehingga membentuk kerutan vertikal di dahi yang sering muncul saat seseorang marah atau saat seseorang sedang berkonsentrasi. Kelompok selanjutnya adalah otot sekitar hidung. Otot-otot pada daerah hidung meliputi musculus nasalis yang berfungsi mengatur besar kecilnya lubang hidung saat bernafas, serta musculus levator labii superioris alaequenasi yang mengangkat bibir atas sekaligus melebarkan lubang hidung. Otot-otot ini berperan dalam ekspresi seperti mencium bau atau menunjukkan rasa saat kita sedang tidak suka. Lalu, persarafan otot facialis. Seluruh otot regiofacialis dipersarafi oleh nervus facialis atau saraf kranial 8. Saraf ini keluar melalui foramen stylomastoideum dan bercabang menjadi 5 cabang utama, yaitu cabang yang pertama adalah temporalis, cabang yang kedua adalah zygomaticus, cabang yang ketiga adalah bucalis, cabang yang keempat yaitu mandibularis, dan cabang yang kelima atau cabang yang terakhir adalah cervicalis. Gangguan pada saraf facialis dapat menyebabkan kelumpuhan otot wajah seperti pada Bell's palsy. Otot-otot regiofacialis merupakan otot mimik yang berperan dalam ekspresi wajah, ekspresi berbicara, dan saat kita makan. Otot-otot ini memiliki ciri khas karena melekat pada kulit dan dikendalikan oleh nervus facialis. Fungsi yang kompleks membuat otot facialis sangat penting dalam komunikasi dan aktivitas sehari-hari. Next, kita ke pembuluh darah regiofacialis. Pembuluh darah regiofacialis memiliki karakteristik. Jadi, pembuluh darah pada regiofacialis itu berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke kulit, otot, serta struktur wajah lainnya. Daerah wajah ini memiliki vaskularisasi yang sangat kaya sehingga luka kecil pada wajah cenderung mudah berdarah. Selain itu, pembuluh darah wajah juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan juga dalam penyembuhan jaringan. Kemudian, pembuluh darah regiofacialis
memiliki pembagiannya. Pembuluh darah regiofacialis terdiri dari sistem arteri dan vena. Arteri berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan wajah. Sedangkan vena mengembalikan darah ke jantung. Sebagian besar pembuluh darah wajah berasal dari cabang arteri karotis eksterna dan bermuara ke sistem vena jugularis. Arteri utama regiofacialis. Arteri utama yang menyuplai regiofacialis adalah arteri facialis, cabang dari arteri karotis eksterna. Arteri ini berjalan melintasi tepi bawah mandibula, kemudian naik secara berkelok di wajah menuju sudut medial mata. Dalam perjalanannya, arteri facialis memberikan cabang-cabang penting seperti arteri labialis inferior, arteri labialis superior, dan arteri angularis. Selain arteri facialis, terdapat juga kontribusi dari arteri temporalis superficialis dan arteri maxillaris yang menyuplai bagian lateral dan dalam wajah. Cabang-cabang arteri facialis. Cabang-cabang arteri facialis antara lain arteri palatina ascendens, arteri tonsillaris, arteri submentalis, arteri labialis inferior, arteri labialis superior, dan arteri angularis. Cabang-cabang ini menyuplai daerah bibir, pipi, hidung, serta daerah sekitar mulut. Arteri angularis merupakan cabang terminal yang beranastomosis dengan arteri ophthalmika dari sistem karotis interna. Kemudian kita ke vena regiofacialis. Vena utama pada regiofacialis adalah vena facialis yang mengikuti jalur arteri facialis. Vena ini mengumpulkan darah dari bibir, pipi, hidung, dan daerah sekitar mata kita. Vena facialis kemudian bermuara ke vena jugularis interna. Terdapat juga hubungan penting antara vena facialis dengan vena ophthalmika yang mengalir ke sinus cavernosus sehingga infeksi pada wajah, terutama daerah sekitar hidung dan bibir atas, dapat menyebar ke rongga introkranial. Lalu, anastomosis pembuluh darah wajah. Pembuluh darah regiofacialis memiliki banyak hubungan atau anastomosis antar arteri seperti antara arteri facialis dengan arteri infraorbitalis, arteri mentalis, dan arteri temporalis superficialis. Anastomosis ini penting untuk menjaga suplai darah tetap adekuat jika salah satu pembuluh
tersumbat. Selanjutnya, zona-zona bahaya yang terdapat di wajah kita. Wajah kita sendiri itu tidak sepenuhnya aman. Jadi, daerah segitiga yang dibatasi oleh hidung dan sudut mulut disebut sebagai danger area of the face. Kenapa disebut dengan danger area of the face? Karena pada area ini vena tidak memiliki katup, sehingga aliran darah dapat menuju sistem cavernosus. Infeksi pada area ini berisiko menyebabkan trombosis sinus cavernosus yang berbahaya. Jadi, pembuluh darah regiofacialis terdiri atas sistem arteri dan vena yang kompleks dan saling berhubungan. Arteri utama adalah arteri facialis dengan cabang-cabangnya, sedangkan vena utama adalah vena facialis. Anastomosis yang luas dan hubungan dengan sinus cavernosus menjadikan vaskularisasi wajah penting secara fisiologis sekaligus secara bermakna klinis. Kemudian kita ke nervus regiofacialis. Nervus regiofacialis adalah saraf-saraf yang mempersarafi struktur pada daerah wajah, terutama otot ekspresi wajah, kemudian kulit wajah, serta sebagian fungsi sensorik dan otonom. Saraf terpenting pada regiofacialis adalah nervus facialis dan nervus trigeminus. Nervus facialis atau nervus cranialis 8. A. Fungsi nervus facialis. Nervus facialis memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah motorik, yaitu menginervasi otot-otot ekspresi wajah. Lalu fungsi kedua adalah sensorik, yaitu membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah. Yang ketiga, parasimpatik, yaitu mengatur sekresi kelenjar lakrimal, submandibular, dan sublingual. Lalu yang B, yaitu jalur nervus facialis. Nervus facialis keluar dari pons, masuk ke melatus acousticus internus, kemudian berjalan dalam canalis facialis, keluar melalui foramen stylomastoideum, lalu masuk ke kelenjar parotis dan bercabang membentuk plexus parotideus. Kemudian C, cabang terminal nervus facialis. Di dalam kelenjar parotis, nervus facialis membentuk 5 cabang utama,
yaitu ramus temporalis, yaitu otot dahi dan kelopak mata atas. Ramus zygomaticus, otot sekitar mata. Ramus buccalis, otot pipi dan bibir atas. Ramus marginalis mandibulae, otot bibir bawah dan dagu. Ramus colli atau cervicalis, otot leher atau platisma. Cabang-cabang ini mengatur ekspresi wajah seperti tersenyum, mengerutkan dahi, menutup mata, dan mengembungkan pipi. Lalu yang D, cabang penting lain nervus facialis adalah nervus petrosus major, kelenjar lakrimal, korda timpani, pengecapan 2/3 anterior lidah, nervus stapedius, otot stapedius di telinga tengah. Selanjutnya, nervus trigeminus. Nervus cranialis 5 pada regio facialis. Nervus trigeminus merupakan saraf sensorik utama wajah dan memiliki 3 cabang, yaitu pertama nervus ophthalmicus, menginervasi dahi, kelopak mata atas, hidung bagian atas, dan kornea. Contoh cabang nervus supraorbitalis. Selanjutnya, nervus maxillaris menginervasi kelopak mata bawah, pipi, bibir atas, gigi rahang atas, sinus maxillaris. Contoh cabang nervus intraorbitalis dan zygomaticus. Selanjutnya, nervus mandibularis menginervasi bibir bawah, dagu, gigi rahang bawah, otot pengunyahan. Contoh cabang nervus mentalis, buccalis, serta auriculotemporalis. Lalu, hubungan nervus dengan struktur wajah. Nervus facialis berjalan superficial pada wajah dan mudah terkena trauma. Nervus trigeminus membawa rangsang nyeri, sentuhan, dan suhu dari kulit wajah ke otak. Keduanya bekerja sama. Trigeminus sama dengan sensorik, facialis sama dengan motorik ekspresi. Selanjutnya ada aplikasi klinis. Pertama, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan nervus facialis akibat inflamasi. Wajah tampak mencong, mata sulit menutup, dan sudut mulut turun. Kedua, neuralgia trigeminal. Nyeri hebat pada wajah akibat gangguan nervus trigeminus. Biasanya pada satu sisi wajah. Kemudian, cedera bedah parotis. Operasi kelenjar parotis berisiko merusak cabang nervus facialis. Nervus regio
facialis terutama terdiri dari nervus facialis dan nervus trigeminus. Nervus facialis berperan dalam gerakan ekspresi wajah dan fungsi otonom. Sedangkan nervus trigeminus berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah. Kerusakan pada nervus-nervus ini akan menimbulkan gangguan fungsi wajah yang signifikan ke tulang di kepala atau osa kranii. Tulang kepala atau tengkorak atau biasa disebut kranium adalah rangka tulang yang membentuk kepala. Tulang-tulang ini berfungsi untuk melindungi otak, membentuk wajah, melindungi organ indera seperti mata, telinga, hidung, dan mulut, menjadi tempat perlekatan otot, kepala, dan leher. Secara anatomi, tulang kepala dibagi menjadi neurokranium, yaitu memiliki fungsi sebagai melindungi otak. Kemudian viscerocranium atau facial bone, yaitu tulang pembentuk wajah. Jumlah tulang kepala pada manusia dewasa adalah 22 tulang. Terdiri dari 8 tulang neurokranium dan 14 tulang viscerocranium. Tulang neurokranium yang terdiri dari 8 tulang. Tulang ini membentuk rongga tempat otak berada. A. Tulang tidak berpasangan. Ada 4. Pertama, os frontal atau tulang dahi. Membentuk dahi dan atap rongga mata, kemudian melindungi lobus frontal otak. Kedua, os occipital atau tulang belakang kepala. Membentuk bagian posterior tengkorak, memiliki foramen magnum untuk medula spinalis. Lalu yang ketiga adalah os sphenoidale atau tulang baji, terletak di tengah dasar tengkorak, berbentuk seperti kupu-kupu, berhubungan dengan hampir semua tulang tengkorak. Dan yang keempat adalah os ethmoidale atau tulang tapis, membentuk atap rongga hidung, memiliki lamina cribrosa sebagai jalur saraf olfaktorius. Kemudian kita ke tulang berpasangan, yaitu 4 pasang. Pertama, ada os parietal. Ada 2 buah, membentuk sisi kanan dan kiri atap tengkorak, melindungi lobus parietalis otak. Kedua, os temporale terdiri dari 2 buah, membentuk sisi bawah tengkorak, mengandung struktur telinga tengah dan dalam, berperan dalam pembentukan sendi rahang atau TMJ. Kemudian saya akan ke tulang viscerocranium, yaitu 14 tulang. Tulang pembentuk wajah dan rongga mulut, hidung, serta orbita. A. Tulang tidak berpasangan. Ada 2. Yang pertama adalah os mandibula. Os mandibula adalah rahang bawah, satu-satunya tulang kepala yang dapat bergerak tempat
dan tempat melekat gigi bawah. Yang kedua adalah osfomer. Osfomer membentuk bagian bawah septum nasi, memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Kemudian B. Tulang berpasangan ada 12 buah atau 6 pasang. Pertama, os maxilla, 2 buah. Os maxilla adalah rahang atas. Kemudian os zygomaticum atau tulang pipi, ada 2 buah. Lalu os nasale, tulang hidung, 2 buah. Os lacrimal, tulang air mata, 2 buah. Os palatinum, palatum keras posterior, 2 buah. Concha nasalis inferior, tulang konka hidung bawah, 2 buah. Jadi total seluruhnya adalah 12 buah. Selanjutnya, hubungan tulang kepala dengan rongga. Tulang kepala membentuk beberapa rongga penting. Contohnya, cavitas cranii, tempat otak; orbita, tempat bola mata; cavitas nasi, rongga hidung; cavitas oris, rongga mulut. Semua rongga ini berfungsi melindungi dan menunjang organ vital. Lalu kita akan membahas tentang fungsi umum tulang kepala. Fungsi umumnya ada 5. Pertama, melindungi otak dari cedera. Kedua, memberi bentuk kepala dan wajah. Ketiga, tempat pelekatan otot, yaitu otot mimik dan otot pengunyahan. Keempat, melindungi organ indera. Kelima, membantu proses mengunyah, berbicara, dan bernapas. Kemudian hubungannya dengan sistem lain adalah tulang kepala berhubungan erat dengan saraf cranialis 12 pasang, lalu pembuluh darah kepala dan leher, otot wajah dan pengunyahan. Semua struktur ini bekerja bersama agar fungsi sensorik dan motorik berjalan dengan normal. Lalu yang terakhir, aspek klinis. Pertama, fraktur os frontal. Aspek klinisnya adalah dapat memengaruhi sinus frontal. Fraktur os temporal, aspek klinisnya dapat mengganggu pendengaran. Fraktur mandibula, aspek klinisnya dapat mengganggu makan dan bicara. Lalu yang terakhir, kelainan septum nasi, vomer dan ethmoid, aspek klinisnya gangguan pernapasan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun penyampaian kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.